Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 210306020 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia ini adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria, sistem kemih, dan sistem genitalia atau sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria. Yang pertama itu ada ginjal yang berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan pengeluaran urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang bentuknya relatif besar memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Lalu ada ureter, ini berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Lalu ada kloaka, merupakan saluran bebek terakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta. Feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan dengan urodeum, muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum, dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan coprodeum terletak berhimpitan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Di sini saya menggunakan bebek jantan, dan apa saja yang terdapat di sistem genital bebek jantan adalah yang pertama ada testis, merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semifurus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internal yang merupakan sel adiktif dan fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen, steroid, dan juga testosteron. Jika dilihat, testis bebek bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Di bawah testis ini terdapat sepasang epididymis. Epididymis ini yang fungsinya adalah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga, ada ductus deferens ini di sini, sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di proctodeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis, dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan penis dan menyalurkan sperma. Lalu yang terakhir ada kloaka, merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan, urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis pada umumnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu spermatogenesis. Ini spermatogenesis dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogenia. Pada fase ini spermatogenia menghasilkan 2 tipe sel diploid, yaitu sel untuk memperbarui stok spermatogonia dan spermatogonia yang berproliferasi menjadi bentuk lain, yaitu spermatosit primer. Selanjutnya meiosis. Ini fase meiosis ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubulis seminiferi. Meiosis dibagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1, yaitu pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog. Dilanjutkan dengan meiosis 2,
yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Lalu ada spermiogenetik. Tahap terakhir ada spermagenetik, yaitu proses diferensial spermatik menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.